Halo anak-anak Indonesia, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi pembelajaran matematika kelas 9 semester 1 dengan topik persamaan kuadrat dan subtopiknya adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Dari saya, Mas Rina Hutapea, MPD, dari SMP Negeri 239 Jakarta. Oke, kita lanjut ya. Cara yang kedua, menentukan nilai X1 dan X2 dari suatu persamaan kuadrat. Caranya adalah dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Nah, sebelum kita membahas, kita harus mengenal dulu yang disebut sebagai bentuk kuadrat sempurna itu seperti apa. Contoh, 4, 9x kuadrat, x tambah 5 pangkat 2, atau 3x kurang 2 pangkat 2. Inilah yang disebut dengan bentuk kuadrat sempurna. Karena apa? 4 itu berarti bisa ditulis dengan 2 pangkat 2. Benar? Oke. 9x kuadrat dapat diubah ke bentuk kuadrat? Bisa ya? Menjadi 3x dalam kurung pangkat 2. Paham ya? Atau x kuadrat ditambah 10x ditambah 25 sama dengan 0. Ini juga disebut sebagai bentuk kuadrat sempurna. Karena ini bisa diubah ke dalam x tambah 5 pangkat 2. Paham ya? Nah sekarang lihat hubungan koefisien A, B dengan C. Terutama B dengan C ya. Berarti nilai C ini ditentukan dari rumus setengah B pangkat 2. Lihat angka 10 dengan 25. Jadi 25 ini dari mana? Berarti 10 dibagi 2 adalah 5. 5 pangkat 2 menjadi 25. Paham ya? Itu hubungan B dengan C. Nah, sebagai contoh kita lihat biar lebih jelas. Dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X kuadrat dikurang 6x ditambah 8 sama dengan 0. Penyelesaiannya, perhatikan ya. Tadi persamaannya diketahui, x kuadrat dikurang 6x ditambah 8 sama dengan 0. Langkah pertama, kita ubah dulu persamaan kuadrat ini menjadi x kuadrat dikurang 6x sama dengan min 8. Berarti ini dipindahkan ya. Nah, langkah kedua berarti persamaan ini sama-sama ditambahkan atau ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ditambahkan dengan nilai C. Ingat C tadi ditentukan dengan rumus setengah B pangkat 2. Berarti C-nya berapa? Berarti setengah B. Setengah B berarti setengah dari 6. Berarti 6 dibagi 2. 3. Pangkat 2, 9. Jadi C-nya adalah 9. Maka persamaannya menjadi X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 sama dengan min 8 ditambah 9. X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 ini ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Menjadi X dikurang 3 pangkat 2. Bisa ya? Sama dengan min 8 tambah 9 hasilnya 1. Nah, selesaikan persamaan ini. Maka X kurang 3 sama dengan plus min akar kuadrat dari 1. Akar kuadrat dari 1 berapa? 1 ya. Maka X dikurang 3 sama dengan plus min 1. Jadi, X kurang 3 sama dengan 1. Atau X kurang 3 sama dengan min 1. Nih, kalau kamu selesaikan berapa X-nya? Berarti X kurang 3 sama dengan 1. Jadi, X sama dengan 1 tambah 3. Menjadi X sama dengan 4. Betul? Atau X kurang 3 sama dengan min 1, maka X-nya sama dengan min 1 ditambah 3. Maka X-nya sama dengan 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 2,4. Bisa ya? Seperti itu kalau disebut dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Oke, kita lanjut. Cara yang ketiga, dengan menggunakan rumus kuadrat.
atau sering disebut dengan rumus ABC. Dari persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Nilai X1 dan X2 adalah, nah, inilah yang disebut dengan rumus kuadrat. X sama dengan min B plus min akar dari B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Dengan B kuadrat dikurang 4AC harus lebih besar sama dengan 0. Dan nilai B kuadrat dikurang 4AC disebut sebagai nilai diskriminan atau dituliskan dengan D. Oke, sebagai contoh, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus. Penyelesaian. Dari persamaan X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0 diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan min 1, dan C sama dengan min 6. Jadi lihat koefisiennya ya. Maka tadi rumus kuadratnya adalah X sama dengan min B plus min akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Gantikan nilai A, B dengan C ke dalam rumus sehingga diperoleh X sama dengan min dalam kurung min 1 plus min akar dari min 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali min 6 dibagi 2 kali 1. Min kali min 1 hasilnya positif. Plus min 1 pangkat 2 hasilnya 1. Min 4 kali 1 kali min 6 berarti negatif kali negatif menjadi positif. Jadi 4 kali 6 menjadi 24. 1 tambah 24 menjadi 25. Maka X-nya sama dengan 1 plus min akar 25 dibagi 2. Akar 25 berapa? Oke, 5 ya. Jadi 1 ditambah min 5 per 2. Jadi X1-nya sama dengan 1 tambah 5 per 2. Atau X2-nya 1 dikurang 5 per 2. Maka ketemu X1 sama dengan 3 atau X2 sama dengan min 2. Jadi akar-akar persamaan kuadrat di atas adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. Paham ya? Demikian kalau disebut dengan menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Nah, kita lanjut. Kalau kita perhatikan nilai D. Tadi nilai D adalah B kuadrat. B kuadrat dikurang 4AC. Ini juga sangat menentukan jenis dan banyaknya akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, jenis yang pertama seperti apa? Jika D lebih besar dari 0, maka persamaan kuadratnya mempunyai 2 akar nyata atau akar real yang berlainan. Jenis yang kedua, jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai 2 akar nyata atau real yang sama atau yang disebut dengan akar kembar. Jenis yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar-akar real atau disebut juga akar-akar imajiner. Akar-akarnya imajiner. Nah, sebagai contoh, kita lihat tanpa menyelesaikan persamaan kuadrat terlebih dahulu. Tentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat berikut. A, 2x kuadrat ditambah x dikurang 3 sama dengan 0. B, 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, gimana cara menentukan jenis akarnya? Tanpa menentukan akar-akarnya terlebih dahulu. Perhatikan ya. Kita lihat penyelesaiannya. Perhatikan nilai A, B, dan C pada persamaan kuadratnya. Tadi yang A, 2x kuadrat ditambah x dikurang 3 sama dengan 0. Maka nilai A sama dengan 2, B sama dengan 1, dan C sama dengan min 3. Tadi rumus nilai diskriminannya adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Gantikan nilai A, B, dan C-nya. Berarti 1 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali min 3. 1 kuadrat adalah 1. Min 4 kali 2 kali min 3. Negatif kali negatif positif. Berarti menjadi
ditambah 24. 1 tambah 24 menjadi 25. Ingat, 25 merupakan kuadrat sempurna. Berarti diperoleh D-nya lebih besar dari 0 dan bilangan kuadrat sempurna ya. Maka akar persamaan kuadratnya adalah nyata atau real, berlainan, dan rasional. Kenapa rasional? Karena dia merupakan bentuk kuadrat sempurna. Paham ya? Oke, kita lihat jawaban untuk yang B. Persamaannya tadi adalah 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 4 sama dengan 0. Maka nilai A-nya 9, B-nya 12, dan C-nya sama dengan 4. Maka nilai D-nya sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Gantikan A, B, dan C-nya. 12 kuadrat dikurang 4 kali 9 kali 4. 12 kuadrat adalah 144. 4 kali 9 kali 4, hasilnya 144. Maka nilai D-nya sama dengan 0. Karena D sama dengan 0, maka akar-akar persamaan kuadratnya adalah nyata, sama, atau bilangan kembar, dan rasional. Oke? Demikianlah materi kita kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan Ibu berharap kalian harus selalu mencoba menjawab soal. Latihan dan latihan. Terima kasih. Tetap semangat dan sampai jumpa. See you again.